Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman semuanya, barangkali di sini saya akan memberikan sedikit penawaran tentang bagaimana solusi semacam solusi pembelajaran ketika kita melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, ini barangkali juga bisa kita manfaatkan walaupun nantinya proses pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas di dalam kelas di waktu-waktu yang akan datang. Barangkali kalau sudah waktunya sudah membaik sudah membaik, ini juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini menjadi sebuah alternatif model pembelajaran gitu. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh aplikasi yang saya kembangkan untuk pembelajaran, baik nanti bisa dimanfaatkan untuk bimbel juga gitu. Barangkali ada sebuah organisasi yang nantinya ingin membuat kumpulan dari teman-teman guru atau bagaimana ingin membuat bimbel. Nah, bimbel ini sudah saya rancang untuk bisa diakses untuk semua mapel gitu ya. Dan ini nanti tampilan yang ada di sini ini sebenarnya adalah halaman awal gitu, halaman awal. Nah, di halaman awal ini ada dua akun yang nanti kita bisa berlakukan gitu. Karena ketika siswa atau guru itu belum mendaftar gitu. Kalau guru kan mendaftar sebagai pengajar, kalau siswa itu mendaftar sebagai pelajar gitu, sebagai muridnya. Nah, di sini kita berikan fasilitas untuk registrasi di awal, registrasi di sini. Nah, ini ada register. Nah, jadi registrasinya ini kita buat dua. Yang pertama sebagai siswa di sini. Ini ada sebagai siswa. Kemudian ada sebagai pengajar gitu. Nah, tentunya ketika kita mengajar di kelas atau di bimbel sekalipun nanti pada saat sosialisasi awal kita memberikan penjelasan pada siswa agar siswa itu bisa masuk pada sistem pembelajaran yang kita punya gitu. Jadi baik boleh bimbel, boleh sekolah, itu tidak ada masalah gitu. Nah, di sini siswa tentunya sudah punya nomor induk siswa, boleh gitu ya. Namanya ini adalah nama siswa gitu. Jenis kelaminnya boleh, tahun masuk ini baik di bimbel maupun di sekolah juga bisa dituliskan tahun berapa dia masuk gitu. Nah, ini kelas ya. Kelas ini ini sampel saja. Ini hanya sebuah sampel di mana kelas ini nanti bisa siswa itu memilih ya. Guru juga bisa memilih gitu. Nanti kalau siswa memilih mapel apa yang dia ingin ikuti gitu. Nah, di bimbel pun juga bisa juga seperti itu gitu. Jadi misalkan ini ada kelas ya. Kelas ini saya klik, ini kebetulan saya membuat rancangan di sebuah bimbel ya. Bimbelnya namanya TSC gitu. Ini bimbelnya namanya TSC, kemudian kelasnya ini di TSC ada banyak kelas. Nah, ini ada kelas X ganjil, kelas 10 ya, semester ganjil, mapel fisika, kimia, biologi, matematika, geografi, dan nah, ini siswa bebas memilih gitu loh. Jadi kalaulah misal pada sebuah bimbel itu siswa itu hanya ingin mengikuti satu buah mapel. Ya, ingin mengikuti satu buah mapel saja, ya dia bebas pilih gitu. Itu ya, jadi bebas. Boleh misalkan dia kelas 10 kali ini semesternya misal semester genap gitu, ya dicari semester genap. Nah, mapelnya apa gitu. Nah, mapel ini kita bisa tambahkan dengan bebas nanti. Bebas ini enggak terbatas gitu. Jadi mapel-mapelnya ada di sini kita bisa tambahkan, kita bisa edit sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, keinginan teman-teman semuanya gitu.
Nah, jadi misalkan dia milih di kelas 10 itu yang dia mengalami kesulitan dan ingin memperdalam materi itu pelajaran ekonomi ya, dia pilih ekonomi gitu. Dia pilih ekonomi. Nah, ini identitas siswa boleh dilanjutkan itu ya. Nah, ini tanggal lahir. Nah, di sini siswa boleh menentukan ini apa? Username dan passwordnya sendiri gitu. Jadi admin nggak usah repot-repot membuatkan username passwordnya siswa gitu. Jadi bisa dengan bebas siswa nanti apa menentukan username passwordnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi em, ini kalau sudah itu diregister. Nah, jadi kalau kalau siswa sudah selesai pengisian biodata dan kiranya kelas yang dia pilih itu sudah sesuai, maka dia bisa langsung register gitu. Dia bisa langsung register di sini. Nah, sesudah register akan masuk database-nya di admin. Ya, database-nya akan masuk di admin. Tetapi dia tidak serta-merta langsung bisa mengikuti kelas ini gitu. Jadi tidak bisa serta-merta langsung mengikuti kelas X genap ekonomi tadi. Dia milih ekonomi kan gitu. Dia milih ekonomi, maka dia tidak bisa langsung milih ekonomi. Kalau belum diverifikasi oleh admin. Nah, di sini ini fungsinya admin. Nah, ini boleh misalkan nanti dipakai bimbel gitu, dipakai bimbel atau dipakai sekolah atau bagaimana. Nah, saya bilang di bimbel aja lah gitu, di bimbel. Verifikasi ini dalam arti boleh diterjemahkan dalam bentuk pembayaran ya gitu ya, dalam bentuk pembayaran. Jadi misalkan untuk satu mapel dia tadi pilih ekonomi gitu, dia pilih ekonomi berarti misalkan satu mapel dihargai berapa, katakan 100.000 atau 150 atau 200 terserah gitu, terserah. Nah, maka dengan melakukan pembayaran itu, nah setelah dilakukan pembayaran oleh siswa dan admin menyetujui baru nanti siswa bisa mengakses gitu. Di sana ada guru tentor atau guru kan sudah memberikan materi-materi di sana. Kalau yang guru ekonomi yang memberikan materi ekonomi di sana. Nanti kita tunjukkan gitu. Nah, maka pada saat sudah dilakukan verifikasi oleh admin, maka nanti siswa baru bisa menikmati semua fasilitas di situ. Nah, gitu. Ini tentunya kan lumayan bagus ya untuk bisa dipakai gitu. Artinya tidak bisa sembarangan masuk gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk registernya siswa gitu. Nah, kemudian untuk register pengajar. Nah, ini kalau pengajar ini tentor ya boleh ini silakan untuk demo aja itu boleh diisi sembarang. Nah, tentor pun atau guru bisa menentukan username passwordnya masing-masing di sini. Itu. Jadi admin nggak repot itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai baru diregister. Nah, ini tadi sepenggal proses untuk registrasi ya. Nah, saya ambil contoh sekarang, saya masuk. Oke. Sorry. Kalau saya masuk sebagai admin misalnya seperti itu ya. Saya masuk sebagai admin. Oke, misalkan. Nah, di sini saya masuk sebagai admin gitu misalkan. Nah, siswa yang tadi sudah mendaftar, yang tadinya sudah mendaftar itu posisinya di posisi pending ini, di posisi pending. Nah, dia belum jadi siswa nih, belum di sini dia gitu. Tapi masih posisinya di sini. Nah, ini diidentifikasi oleh ini sehingga admin mudah gitu. Admin itu mudah untuk melihat oh ternyata sudah ada siswa yang masuk, belum terverifikasi gitu. Nah, ini ada siswa yang udah daftar tapi belum kita verifikasi gitu. Nah, saya coba cek gitu. Saya coba cek siswa yang masih pending ini gitu. Siapa gitu. Nah, jadi ini saya konsentrasi ke siswa dulu ya, ke siswa dulu. Tadi yang ibaratnya dia sudah melakukan pendaftaran gitu. Nah, ini siswa yang aktif, kemudian ada siswa yang pending di sini, ada siswa yang pending. Kita juga bisa memblokir siswa barangkali bagaimana ya, sudah waktunya
sudah tidak aktif lagi gitu ya kita blokir gitu. Ini juga ada menu alumni di sini ya. Nah, siapa-siapa yang tadi sudah mendaftar ada di menu pending ini, di pending. Ya, ada pending ini Mas gitu. Nah, ini ada pending. Nah, kita coba cek siapa. Nah, ini ada banyak yang pending gitu. Ada 5 siswa itu. Ini dia pilih ini kelas 8 ya. Kelas 8 genap. Dia milih mapel biologi. Ya. Dia milihnya mapel biologi gitu. Nah, kalau belum kita verifikasi bagaimanapun juga dia tidak akan bisa masuk ke sini gitu. Dia tidak akan bisa. Nah, ya, nanti ada proses untuk apa namanya detailnya bagaimana memverifikasi untuk siswa-siswa yang masuk. Nah, ini juga kelas X genap dia milih bahasa Arab gitu atas nama Elsa Marianda. Ini milih bahasa Arab gitu. Karena apa? Dia daftarnya di kelas bahasa Arab. Nah, gitu seperti ini. Kemudian ini dan seterusnya. Ada yang milih fisika, ada yang milih fisika gitu. Nah, dengan demikian setelah kita verifikasi baru siswa itu bisa menikmati apa namanya pelajaran yang kita sajikan gitu. Nah, ini untuk siswa. Nah, untuk pengajar ini menunya ada di sini ya gitu. Nah, ini kebetulan kita sudah punya pengajar banyak ya, sudah ada sekitar berapa di bimbel kita ada sekitar 30-an ya, ada sekitar 36 pengajar gitu di sini. Nah, ini apa? Pengajar bisa memberikan materi dengan bebas gitu. Materi boleh dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk file-file yang lain, atau justru juga disajikan dalam apa namanya video ya, dalam video. Boleh, tidak ada masalah gitu. Nah, di sini kita berikan menu di sini ada di materi. Gitu. Ini di materi. Nah, kebetulan materinya ini sudah banyak yang siap ini, sudah siap ada bahasa Arab, ini bab 4 Jamalut Tobiah gitu ya. Jamalut Tobiah ada Al-Hadra apa ini ya dan seterusnya gitu. Ini ada matematika, ada fisika, ada termodinamika, ada biologi, ada kimia gitu. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini apa namanya menunya admin gitu. Kalau admin bebas ini nanti bisa meloloskan materi yang diberikan oleh tentor atau guru ini admin gitu loh. Apa dipublish atau enggak di admin gitu. Nah, sementara guru misalkan saya coba login sebagai guru, ini saya logout dulu karena ini sebagai admin ya. Kalau saya logout dulu, saya akan masuk sebagai guru. Nah, katakan seperti ini. Oke, saya masuk sebagai guru. Nah, saya sudah masuk sebagai guru di sini. Nah, di menunya guru itu yang tadi saya sempat ceritakan ada menu materian gitu ya. Ada banyak menu di sini ya. Saya konsentrasi ke materi aja karena kan yang mau kita sampaikan adalah materi dulu gitu. Materi terkait dengan nanti bagaimana perangkat tes model, pilihan ganda, IC sudah kita sediakan semua di sini. Ada lengkap gitu ya. Termasuk hasil penilaiannya sudah lengkap semua gitu. Nah, sekarang coba kita masuk ke menu materi gitu, ke menu materi. Nah, di menu materi saya ambil contoh fisika ini ya, fisika. Nah, nanti kalau misalkan siswa itu ngambil tadi daftarnya, registernya itu di fisika, maka dia hanya view-nya siswa hanya dia dapat mapel fisika saja gitu, tergantung. Kalau dia ngambil semester genap ya genap yang dia dapatkan gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagaimana previewnya ya gitu. Misalkan bagaimana kalau misalkan kita mau ngecek gitu. Kalau nanti disaksikan oleh siswa bagaimana tampilannya gitu. Boleh. Jadi misalkan seperti ini, misalkan saya masuk ke ini aja ada detailnya. Ini view-nya nanti seperti apa. Jadi begini. Nah, ini. Nah, jadi di siswa nanti ini biar tidak memberatkan server ya. Kadang yang bermasalah itu di server kita gitu. Khawatir kalau
cepat penuh ya, apalagi kalau hosting kan mahal kalau kalau kita hosting yang apa kapasitasnya lebih tinggi, kita naikkan kapasitasnya gitu kan bayarnya juga lumayan gitu. Tapi kalau kita cukup seperti ini, kita bawa ke YouTube atau ke yang lain, ke video itu boleh juga gitu. Nah, ini contoh dari beberapa materi yang sudah kita buat untuk bimbel ini ya, untuk bimbel ini. Nah, di sini apa namanya sudah kita siapkan. Misalkan ini, jadi nanti siswa tinggal klik di sini gitu aja, klik ini gitu. Ini sudah apa namanya tampilan dinamis nih ya, dan ini sudah kita setting untuk bisa diakses di Android gitu. Jadi jangan khawatir nanti, karena kan siswa familiar sekarang dengan Android ya. Jadi kalau siswa tinggal klik di Android, jadi udah gitu ya lumayan mudah gitu. Tapi kalau di Android nggak bisa diakses kan itu yang jadi masalah gitu. Nah, ini saya ambil contoh ini. Jadi nanti siswa tinggal diklik aja gitu, diklik. Nah, jadi misalnya tinggal, bentar, oke. Nah, tinggal klik di sini nih, klik di sini. Bentar. Oke, saya refresh lagi. Bentar. Nah, seperti ini. Tadi sudah saya klik yang saya mau ambil contoh ini. Ini tergantung koneksi internet ya sebenarnya. Koneksi internet yang kita miliki gitu loh. Jadi seperti ini. Ini contoh yang apa? WiFi apa? Bukan WiFi. Apa? Salah satu contoh materi yang tadi sempat saya klik gitu. Ini yang fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu lagi dengan fisika ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kelas 10 ya. Iya, materi kelas 10 tentang gerak harmonis sederhana. Oke. Saya sudah punya ilustrasi sebuah lingkaran ini, di mana lingkaran sudah saya plot pada koordinat kartesian. Ya, di sana adalah sumbu X, kemudian di sana adalah sumbu Y. Nah, diagram ini nanti akan kita bawa pada sebuah ilustrasi gerak dan oke, saya agak bercepat sebentar ya. Di titik P0. Seperti ini. Nah, jadi ini kemudian atau P0 ini juga kita misalkan sebuah benda ini tadi yang bermassa W ketika pada posisi disetimbang di sini. Gitu. Jadi garis yang saya tarik ke sini ke arah sumbu X ini kita namakan sebagai titik setimbang. Ya, titik setimbang. Oke. Setimbang. Oke, titik setimbang itu ada di sini. Nah, kemudian pada saat si beban ini kita tarik ke bawah atau kita bawa ke atas dulu ya. Oke, ini kita tarik ke atas atau ditekan dari bawah ke atas ke arah sana. Nah, gitu. Nah, maka suatu saat ketika ada di sebelah sini, ketika ada di sebelah sini, misalkan saya tarik garis sini ya. Nah, ada di situ. Nah, gitu. Nah, pada saat ini kita tekan ke atas, kemudian kita lepaskan, maka otomatis pegas itu akan berayun gitu ya, berayun ke atas dan ke bawah. Nah, suatu saat nanti dia juga akan. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Jadi, oke, tadi ini adalah contoh ya. Jadi ya, ini adalah contoh. Jadi di view-nya ini, di detailnya materi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu tentor seperti itu. Nah, dan nanti untuk apa materinya bisa divariasi, ada materi tertulis, ada materi dalam bentuk file yang kita berikan kepada siswa gitu. Nah, sementara untuk model-model apa evaluasi itu sudah kita sediakan di menu yang ada di sini. Nanti akan kita jelaskan di bagian yang lain gitu. Nah, ini barangkali ya bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya bagaimana pembelajaran ini bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya, dengan mudah
dan anak-anak bisa mengakses dengan tidak ada hambatan gitu. Nah, saya kira ini untuk penawaran di tahap awal ini. Barangkali monggo yang nantinya menginginkan pembelajaran pada pada sekolah Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu yang sebagai pimpinan sebuah perusahaan atau perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan atau bagaimana gitu, bisa untuk menghubungi saya gitu ya. Jadi monggo dipersilahkan. Jadi, nah ini di sini ada nomor WhatsApp ya. Ini WhatsApp yang bisa langsung terhubung. Oke, nah gitu. Oke, di sini. Nah ini, di sini ya. Ini adalah nomor WhatsApp yang bisa kita hubungi. Kemudian ini ada panduan ya, panduan untuk pendaftaran. Ini sebenarnya merangkum dari tadi ya, merangkum penjelasan untuk proses registrasi tadi gitu. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke web yang nanti kita punya, kemudian kita berikan ini ada panduannya, maka walaupun siswa belum tahu bisa ngeklik ya, bisa klik panduan dan bisa dibaca, baru dia bisa melakukan registrasi gitu. Nah, ya gitu. Nah, demikian untuk penawaran program ini ya, penawaran program ini. Saya berharap ada tindak lanjut ya, karena ya ini adalah sebuah kebutuhan bagaimana untuk mempercepat proses pembelajaran biar bisa berjalan dengan mudah seperti itu. Oke. Terima kasih. Demikian saya kira kita tunggu untuk bagaimana info selanjutnya gitu, bagaimana saudara-saudara atau Bapak Ibu bisa berkoneksi dengan kita ya, tim pengembang. Kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Saya siap untuk melayani saudara-saudara semuanya bagaimana permintaan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.